Alena tersenyum sinis. Selama ini gue selalu mengikuti semua keinginan lu seperti boneka, seandainya gue tidak kesusahan ingin sekali gue menolaknya. Tapi lu terlalu pandai memanfaatkan kesusahan gue sehingga gue enggak bisa menolak. Al, gue sadar kalau gue salah. Oleh karena itu begitu gue sembuh gue bertekad mencari lu untuk minta maaf. Angel memberanikan diri menatap ke arah Alena dengan mata yang tampak berkabut. Lu enggak harus minta maaf, semua yang terjadi adalah takdir dan gue sudah ikhlas menjalani takdir gue yang seperti ini, sinis Alena. Gue juga turut berduka atas meninggalnya nenek, lirik Angel dan air matanya pun luruh tanpa bisa dicegah. Selama ini hubungan Angel dengan Bu Romlah sangat baik, bahkan Bu Romlah selalu memperlakukan Angel seperti cucunya sendiri. Dulu saat hubungan Alena dan Angel masih baik setiap hari Bu Romlah selalu menitipkan bekal makan untuknya kepada Alena. Setelah Bu Romlah tidak ada, bukan hanya Alena saja yang merasa sangat kehilangan tetapi Angel juga. Terima kasih. Jawab Alena dengan suara yang datar. Jika saja lu belum menikah, gue ingin menarik ucapan gue waktu itu. Gue enggak keberatan dengan hubungan lu sama papa. Lirik Angel sambil menunduk dan meremat kedua jemarinya. Alena tertawa sinis, semua sudah terlambat, gue udah enggak menginginkan papa lu lagi. Berhubungan dengan lu dan papa lu adalah mimpi buruk buat gue. Angel mengangkat kepalanya dan menatap wajah Alena dengan tatapan terluka, namun Angel juga menangkap hal yang sama dalam mata indah Alena. Jika Alena sudah ikhlas dan tidak menginginkan papanya lagi lalu kenapa mata Alena terlihat begitu terluka? Gue enggak percaya kalau lu udah enggak menginginkan papa lagi, lu enggak bisa bohong dari gue. Lirik Angel. Alena tidak suka mendengar tuduhan Angel itu meskipun pada kenyataannya itu adalah kenyataan, namun Alena terlalu enggan untuk mengakuinya. Jangan sok tahu. Cibir Alena, setiap ucapan Alena bak pisau tajam yang menorehkan luka di hati Angel. Angel tidak menyangka jika ternyata Alena begitu benci kepadanya. Tentu gue tahu karena gue sangat tahu lu luar dalam. Jawab Angel yakin. 65. Lepas dari kalian sekarang hidup gue sudah tenang, sekarang gue hanya minta satu hal sama lu. Tolong pergi dari kehidupan gue. Anggap saja sebagai balasan karena gue juga sudah menuruti keinginan lu untuk menjauhi papa lu. Setelah ini gue janji akan melupakan semuanya, gue enggak akan dendam lagi sama lu. Alena memohon. Permohonan Alena itu membuat tangis Angel pecah, gue enggak mau. Gue masih ingin jadi teman lu. Dari dulu lu itu egois. Angel tidak menampik jika dirinya memang egois, ia harus mendapatkan apapun yang ia mau. Salah satunya adalah batalnya pernikahan Arsen dengan Agnes. Angel yang tidak mendapatkan maaf dari Alena akhirnya pulang dengan membawa kesedihan yang mendalam. Saat Angel sampai di rumah, Arsen ternyata ada di rumah dan pria itu sedang berada di ruangan kerjanya. Ia sedang sibuk dengan pekerjaan yang ia bawa pulang ke rumah karena ia sedang malas berlama-lama di kantor. Papa, aku mau bicara sesuatu. Angel mendatangi Arsen di ruang kerjanya. Arsen yang sedang fokus dengan pekerjaannya mengangkat kepalanya dan ia sempat tertegun ketika mendapati wajah Angel yang muram. Mau bicara apa? Apa ada masalah? Tanyanya heran. Angel duduk di kursi yang ada di seberang meja kerja Arsen dan pria itu menatap menunggu Angel berbicara. Aku tadi bertemu dengan Alena. Ucap Angel sambil menatap wajah Arsen menunggu reaksi pria itu yang terlihat santai. Iya, lalu? Tanya Arsen lagi. Aku baru tahu kalau ternyata Alena itu sudah menikah dan sekarang sedang hamil. Apakah Papa sudah tahu? Arsen mengangguk. Iya, Papa tahu. Jawab Arsen. Meskipun berusaha bersikap biasa tetapi Angel dapat menangkap ada rasa sedih yang mendalam di wajah tampan papanya. Kalau Papa sangat mencintai Alena kenapa Papa tidak berusaha cegah? Tanya Angel.
Arsen menegakkan badannya, Papa sudah melakukan kesalahan besar dan Alena tidak mau memaafkan Papa. Ucapnya lirih. Kesalahan besar apa? Tanya Angel. Papa sudah menuduh dia selingkuh karena ada yang mengirim foto mesum Alena dengan seorang pria. Arsen akhirnya mengakui kesalahannya kepada Angel yang sudah membuat Alena pergi dari kehidupannya. Alena tidak mungkin begitu, dia sangat mencintai Papa, aku sangat kenal dia. Angel begitu membela Alena. Arsen menarik napas dalam, sepertinya Papa sudah salah menilai dia. Tetapi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Alena sudah menikah dan Papa tidak mau merusak kebahagiaan dia. Angel turut menyesali apa yang sudah terjadi. Alena sekarang sudah menikah dan sahabatnya itu tidak mungkin kembali bersama papanya meskipun Angel tidak lagi melarangnya. Penyesalan memang datangnya selalu terlambat dan Angel sangat menyesalinya, begitu juga dengan Arsen. Semua sudah digariskan oleh Tuhan, Papa harus menerima dengan lapang dada tidak berjodoh dengan Alena. Sekarang lebih baik kamu fokus dengan kuliah kamu dan lupakan semua yang sudah berlalu karena semua itu tidak akan kembali lagi. Ucap Arsen. Papa masih banyak pekerjaan, sebaiknya kamu kembali ke kamar dan istirahat. Arsen memutus pembicaraan mengenai Alena dan Angel pun mengangguk lemah kemudian pergi ke kamarnya. Setelah Angel keluar dari ruang kerjanya, Arsen tidak melanjutkan pekerjaannya karena tiba-tiba ia merasa perutnya seperti diaduk dan kepalanya terasa pusing. Dengan terburu-buru Arsen pergi ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya di sana. Beberapa bulan sudah berlalu namun penyakit aneh Arsen itu masih belum juga sembuh dan Arsen sangat tersiksa dibuatnya sampai berat badannya turun beberapa kilo. 66. Mas Doni dan Mbak Mia sudah pindah ke luar kota beberapa hari yang lalu dan Alena masih tinggal di Jakarta. Setelah melalui banyak pertimbangan sepertinya Alena akan tinggal sementara di Jakarta sambil memikirkan bagaimana jalan ke depannya karena Alena tidak bisa terus-menerus hidup dengan tergantung pada Dokter Kania. Beberapa bulan lagi Alena akan melahirkan bayinya dan tentunya ia membutuhkan uang yang banyak untuk membeli perlengkapan bayi dan juga biaya persalinan. Untuk biaya hidup Alena memutuskan untuk meneruskan usaha warung milik neneknya. Beruntung Alena memiliki tabungan walaupun tidak banyak tetapi cukup untuk ia pakai sebagai modal usaha. Alena juga memiliki keahlian membuat kue yang ia dapat dari neneknya dan itu sangat membantu Alena untuk mendapatkan penghasilan meskipun dari usaha rumahan. Ada info penting Pak, mungkin saja Anda ingin mendengarnya. Pagi-pagi sekali Alex sudah membuat Arsen penasaran. Info apa? Arsen menatap ke arah asistennya yang sekarang suka sekali berbicara berputar-putar. Tentang Mbak Alena. Kabarnya dia sekarang sudah kembali tinggal di rumah neneknya. Jawab Alex. Saya sudah dengar dari Angel kalau Alena ada di Jakarta, tapi saya tidak tahu kalau dia kembali tinggal di rumah neneknya. Sahut Arsen. Ada satu kabar lagi, saya tidak tahu kabar itu kabar buruk atau kabar baik. Lagi-lagi Alex membuat Arsen penasaran namun juga jengkel. Kabar apa? Arsen tetap bertanya karena penasaran. Kabar dari warga sekitar katanya Alena tinggal sendirian karena suaminya meninggal 1 bulan yang lalu. Jawab Alex. Meninggal. Mata Arsen memicing, ia seperti merasa ada yang janggal dari kabar yang baru saja didengarnya. Sewaktu bertemu di Bandung sangat jelas jika pria yang bersama Alena itu adalah Dimas dan beberapa minggu yang lalu Arsen masih bertemu Dimas di acara makan malam keluarganya di Surabaya. Apakah hubungan Alena dan Dimas sudah berakhir dan Alena sedang membuat kebohongan publik? Memikirkan kemungkinan itu Arsen merasa jika keputusannya untuk melarang Angel menyukai Dimas adalah keputusan yang tepat. Itu artinya Dimas itu bukan pria baik-baik meskipun ia seorang dokter. Alex menatap ke arah Arsen menanti tanggapan pria itu tetapi sayangnya Arsen tidak mengatakan apapun sehingga Alex tidak bisa membaca apa yang ada dalam pikiran Arsen.
Arsen kali ini berhasil menyembunyikan rapat-rapat isi hatinya dari semua orang termasuk Alex yang selama ini selalu setia berada di sampingnya. Alex pun akhirnya memilih berhenti membahas tentang Alena dan beralih membahas pekerjaan yang tidak pernah usai. Di balik sikap diamnya sebetulnya ada badai yang berkecamuk di dalam hatinya ketika memikirkan nasib Alena. Meskipun hubungan mereka sudah berakhir namun Arsen tidak bisa berhenti peduli pada Alena karena Arsen merasa jika ia juga turut andil dalam kehancuran hidup gadis itu. Hujan turun cukup lebat dan Alena memutuskan untuk menutup warungnya setelah seharian lumayan sibuk melayani pembeli yang mengaku rindu ngopi di sana sambil menikmati kue buatan Alena yang memiliki rasa yang sama persis dengan buatan mendiang neneknya. Setelah menutup warungnya Alena pergi ke kamarnya, ketika akan merebahkan diri di ranjangnya tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Alena pun bergegas keluar dari kamar dan kemudian membuka pintu. 67. Setelah pintu itu terbuka tubuh Alena membeku saat mendapati Arsen sedang berdiri menjulang di depan pintu. Air hujan tampak membasahi jas rambutnya. "Om Arsen. Mau ngapain ke sini?" tanya Alena dengan suara yang dingin. Jika saja ia tahu jika yang datang adalah Arsen sudah pasti Alena tidak akan mau membukakan pintu untuk pria yang sudah pernah mencuri hatinya itu. "Saya ingin bicara sama kamu," jawab Arsen. "Maaf Om, aku sedang sibuk," jawab Alena ketus sambil menutup pintu tetapi tangan Arsen dengan cepat menahan pintu itu. "Saya hanya sebentar, tolong beri saya waktu," pinta Arsen dengan wajah memohon. Alena menggeleng, "Kita sudah tidak ada urusan apapun, jadi tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi," tegas Alena dan kemudian menepiskan tangan Arsen dan kemudian mendorong daun pintu dengan kuat. Arsen yang merasa khawatir dengan perut Alena yang sudah besar akhirnya memilih mengalah. Membiarkan Alena membanting pintu tepat di depan wajahnya. Setelah pintu kayu itu tertutup rapat, Arsen tidak lantas pergi namun ia malah duduk di kursi kayu yang ada di teras depan. Hujan yang cukup deras membuat Arsen sedikit kedinginan dan ia pun mengambil sebatang rokok dan menyulutnya. Asap tipis mengepul dan itu cukup membuat pria tampan itu sedikit hangat. Dari kamarnya Alena terlihat gelisah karena dari jendela kaca ia bisa melihat jika Arsen masih ada di teras rumahnya. Alena tidak menyangka jika Arsen akan begitu keras kepala menunggunya meskipun ia sudah mengusirnya. Sekarang Alena baru tahu jika sikap keras kepala Angel itu adalah warisan dari ayahnya. Ketika hari mulai gelap Alena akhirnya keluar karena ia tidak mungkin membiarkan Arsen berada di rumahnya terus. Alena tidak mau jika aksi nekat Arsen itu akan mengundang omongan tetangga. "Om ini keras kepala sekali," kesal Alena setelah membuka pintu rumahnya. Arsen menoleh dan tersenyum samar setelah melihat Alena akhirnya mau keluar lagi dan menemuinya. "Saya hanya minta waktu kamu sebentar, tetapi penolakan kamu itu malah membuat saya tinggal lebih lama di sini," ujar Arsen sedikit berseloroh namun itu malah membuat Alena jengkel. "Aku mau istirahat, kalau mau bicara cepatlah," ucap Alena ketus. "Saya sengaja datang ke sini untuk memberikan ini." Arsen meletakkan sebuah amplop di atas meja. Sekali lirik saja Alena sudah dapat menebak jika amplop itu berisi selembar cek yang dulu pernah Arsen berikan namun Alena kembalikan. "Saya sangat prihatin atas meninggalnya suami kamu, jadi saya mohon tolong terima ini," lanjut Arsen. Alena tersenyum sinis, "Om mau ngasih aku sedekah?" tanyanya. Arsen terperanjat, "Bukan begitu, Al," jawab Arsen cepat. "Lalu apa?" "Oh mungkin maksud Om adalah untuk membayar harga keperawanan saya," ucap Alena pedas membuat wajah Arsen menjadi merah padam. "Beberapa bulan lepas dari saya mulut kamu menjadi begitu berbisa," sahut Arsen jengkel. Ia benar-benar tersinggung oleh ucapan Alena. Alena terdiam.
Saya tidak berniat untuk membeli keperawanan kamu karena saya tulus mencintai kamu. Sampai saat ini saya tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Walaupun hubungan kita sudah berakhir tapi saya minta satu hal sama kamu. Jika benci cukup benci saya saja tapi jangan Angel. Dia tidak tahu apa-apa mengenai masalah kita. Sampai saat ini dia sangat berharap kamu masih mau menjadi temannya. Pinta Arsen. Alena lagi-lagi tertawa sinis, menurutnya Arsen itu terlalu bodoh sehingga tidak tahu jika Angel adalah orang. 68. Yang paling punya andil menjerumuskan Alena ke dalam jurang kehancuran. Maaf Om, saya sudah tidak berminat untuk menjadi teman Angel lagi. Tegas Alena. Ucapan Alena itu syarat akan kebencian dan Arsen sangat kecewa dibuatnya. Padahal Arsen berharap jika hubungan Alena dan Angel kembali baik meskipun Alena sangat membencinya. Saya sudah memberi kesempatan kepada Om untuk bicara, sekarang silahkan Om tinggalkan rumah saya dan bawa kembali uang Om karena saya tidak membutuhkannya. Meskipun saya hidup susah tetapi saya tidak mau menerima sedekah dari Om. Tegas Alena dan kemudian pergi meninggalkan Arsen sendirian di teras. Suara pintu dibanting menyadarkan Arsen jika Alena sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Bukan hanya untuknya saja tetapi juga untuk Angel. 69. Usaha kue Alena dengan perlahan mulai mengalami peningkatan. Karena pesanan setiap harinya yang semakin meningkat akhirnya Alena mempekerjakan beberapa tetangganya untuk membantu karena Alena yang sedang hamil tidak mungkin bisa mengerjakan semuanya sendirian. Di pagi yang cerah suasana hati Alena sedikit terganggu dengan kedatangan Angel di warungnya. Angel yang sudah benar-benar sehat terlihat sangat ceria ketika datang ke sana, sangat bertolak belakang dengan Alena yang terlihat masam. Ngapain lu kesini? Ganggu suasana hati gue saja. Alena menyambut kedatangan mantan sahabatnya itu dengan ketus, namun Angel terlihat sama sekali tidak terpengaruh. Dengan santainya Angel duduk di teras depan rumah Alena. Ayah sama anak sama enggak tahu malunya, suka sekali berkunjung padahal yang punya rumah malas bertemu. Sindir Alena. Bukannya tersinggung Angel malah membulatkan matanya dan bertanya dengan nada menggoda, "Hei, Papa masih suka datang ke sini." Alena membuang muka, "Please deh Ngel, bisa enggak sih lu jangan pernah muncul lagi di hadapan gue. Gue juga maunya begitu, tetapi gue terpaksa ke sini karena gue mau pesan kue sama lu." Jawab Angel dengan santainya. "Enggak perlu pesan kue jadi alasan lu datang ke sini." Alena sudah bisa menebak akal bulus Angel karena ia sudah bertahun-tahun bersahabat dengan gadis itu sehingga Alena sudah tahu isi kepala Angel yang penuh dengan tipu daya. "Gue jadi panitia acara amal di kampus, dan gue bertanggung jawab menyediakan konsumsi. Karena kebetulan lu jualan kue jadi gue putuskan pesan sama lu saja." Jawab Angel. Di saat seperti ini Alena tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan. Akhirnya Alena pun berusaha menekan egonya. "Oke, mau pesan kue apa saja?" tanya Alena akhirnya. Angel tersenyum penuh kemenangan dan kemudian mendekat ke arah Alena. "Gue pesan 40 snack box yang isinya lontong isi daging, lemper ayam, kue lapis dan pai buah." Masih dengan wajah yang masam Alena pun mencatat semua pesanan Angel. "Untuk hari apa?" tanya Alena tanpa menatap ke arah Angel karena ia fokus pada kertas pesanan Angel. "Hari Jumat, sekalian untuk acara Jumat berkah juga." Jawab Angel diam-diam menatap wajah Alena yang terlihat semakin cantik dan bersinar dalam keadaan hamil. "Oke, semua pesanan lu akan gue siapkan, tetapi gue enggak bisa antar jadi lu ambil sendiri ke sini." "Iya, enggak apa-apa." Angel tidak keberatan karena ia sangat mengerti keadaan Alena yang memiliki keterbatasan dalam urusan mobilitas. "Jadi total yang harus gue bayar berapa?" tanya Angel. Setelah menghitung Alena pun menyebutkan nominal sejumlah uang yang harus Angel bayar.
Gue enggak bawa uang cash jadi gue transfer ke rekening lu saja. Sahut Angel dan Alena pun mengangguk. Di saat Angel sedang melakukan proses perbankan, Angel sempat berkata yang membuat telinga Alena sedikit panas. Kalau sikap lu kepada pembeli jutek begini yang ada mereka pasti akan kabur. Sindirnya. Enggak ke semua orang gue begini. Hanya sama lu dan papa lu saja. Jawab Alena ketus dan Angel hanya menelan ludah getir. Seketus apapun sikap Alena nyatanya tidak membuat Angel berhenti untuk berusaha. 70. Memperbaiki hubungan mereka yang sudah rusak. Gue udah transfer. Ucap Angel setelah proses pembayaran selesai dan Alena pun mengangguk. Alena tidak berniat melihat bukti transfer dari Angel karena ia yakin jika mantan sahabatnya itu tidak akan menipunya. Ya sudah kalau begitu gue pulang dulu, nanti hari Jumat pagi gue datang lagi untuk ambil pesanan. Ujar Angel dan Alena menjawab dengan anggukan malas. Rasa sakit Alena masih sangat besar kepada Angel, namun ia terpaksa melayani mantan sahabatnya. Selain urusan bisnis Alena tidak sudi berhubungan lagi dengan Angel dan keluarganya. Beberapa jam setelah kepulangan Angel, Alena baru sempat membuka bukti transfer dari Angel. Saat melihat nominal yang ditransfer Angel ia pun merasa terkejut karena jumlahnya hampir mencapai 2 kali lipat dari uang yang seharusnya Angel bayar. Dengan malas Alena pun mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Angel. Lu transfer uangnya kelebihan, nanti akan gue transfer balik. Tidak lama kemudian Angel pun membalas. Enggak perlu ditransfer balik karena itu buat calon keponakan aku. Hati Alena mencelos, ia memegang perut buncitnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia bukan calon keponakan lu tetapi dia adalah calon adik lu, ucapnya lirih. Meskipun sempat merasa terharu namun Alena tetap mengembalikan kelebihan uang yang ditransfer oleh Angel dan itu tentu saja membuat Angel sangat kecewa. Sekeras apapun Angel berusaha memperbaiki hubungan dengan Alena nyatanya Alena selalu mementahkannya. Harus dengan cara gimana lagi sih Al biar kita bisa seperti dulu. Angel membatin sambil menatap bukti transfer yang baru saja Alena kirimkan. Rosa sangat geram saat mendengar kabar jika Arsen dan Kania kembali menjalin hubungan meskipun hanya sebatas pekerjaan. Rasa tidak rela jika Arsen jatuh ke pelukan wanita lain kerap kali menghantui pikirannya apalagi wanita itu adalah Kania. Wanita masa lalu Arsen. Dulu Rosa sudah sangat bersusah payah saat mendapatkan Arsen dan sekarang ia tidak rela jika Arsen kembali ke pelukan Kania. Awalnya Rosa menganggap jika Alena adalah saingan paling utama, namun setelah mengetahui jika Alena sudah menikah dan sekarang sedang mengandung ia jadi tidak terlalu mengkhawatirkan Alena karena Rosa yakin jika Arsen tidak mungkin kembali kepada Alena. Berbeda dengan Kania yang sampai sekarang masih melajang, kemungkinan Arsen kembali ke pelukan Kania sangatlah besar apalagi ditunjang dengan kesempatan yang terbuka lebar karena Kania yang mengelola rumah sakit milik Arsen yang baru di Bali. Sebetulnya Rosa juga memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Arsen walaupun sangat tipis. Dengan Angel yang memilih tinggal bersama Arsen itu juga membuka jalan bagi Rosa untuk memperbaiki hubungan dengan Arsen. Namun sayangnya sampai saat ini sikap Arsen masih saja dingin setiap kali Rosa datang ke rumahnya dengan alasan untuk bertemu dengan Angel. Ars, minggu depan ada acara reuni angkatan kita di puncak, mobil aku sedang di bengkel. Aku nebeng kamu ya. Pinta Rosa saat ia berkunjung ke rumah Arsen dengan alasan untuk bertemu dengan Angel. Saya belum pasti akan datang atau tidak. Arsen memberikan jawaban mengambang. Maksud aku, kalau kamu pergi aku nebeng. Tapi kalau kamu enggak pergi aku akan minta diantarkan oleh Anggi saja. Ujar Rosa. Kalau begitu minta diantarkan oleh Anggi saja daripada menunggu sesuatu yang tidak pasti. Tegas Arsen karena ia tidak mau Rosa tergantung kepadanya. 71. Jawaban Arsen itu membuat Rosa sangat kecewa.
Sebetulnya Rosa hanya menggunakan alasan jika mobilnya sedang di bengkel. Sebetulnya Rosa memang tidak berniat untuk membawa mobil sendiri dan memilih pergi dengan Arsen. Jika saja Kania tidak akan datang seperti tahun-tahun sebelumnya, Rosa bisa pergi sendiri tanpa tergantung kepada Arsen. Arsen juga sudah tahu dari grup alumni jika acara reuni tahun ini Kania akan datang, dan itu cukup membuat heboh dan menjadi perbincangan di grup karena Kania tidak pernah datang ke acara reuni sebelumnya. Tahun ini adalah kali pertama Kania akan hadir di acara tahunan itu. 72. Rosa tidak dapat menyembunyikan rasa kecewa sekaligus kaget saat di acara reuni tiba-tiba Arsen datang bersama Kania. Semua teman-teman satu angkatan langsung heboh dan itu membuat Rosa kegerahan. Kania bersikap begitu tenang saat bertemu dengan Rosa, yang memperlihatkan sikap tidak suka justru Rosa karena ia menganggap jika Kania sengaja datang bersama Arsen sengaja membuat ia marah. Arsen sendiri memilih memisahkan diri dan bergabung dengan teman-temannya yang dulu bergabung dalam satu geng yang sama. Di sana Arsen tidak peduli pada Rosa dan Kania yang sesekali saling sindir. Arsen sendiri tidak lepas dari bahan ledekan teman-temannya, namun ia terlihat santai dan sama sekali tidak marah karena kisah cinta segitiga antara Arsen, Kania dan Rosa sudah menjadi rahasia umum saat itu. Selesai acara Kania pulang kembali bersama Arsen dan itu membuat Rosa meradang. Rosa merasa tidak rela melihat Arsen pulang bersama Kania meskipun tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka selain urusan bisnis. "Saya akan carikan hotel yang bagus untuk kamu," ucap Arsen saat mereka sudah sampai Jakarta. Pada saat pergi ke puncak, Kania memang baru saja tiba dari Bali dan Arsen menjemput mantan kekasihnya itu di bandara. "Enggak perlu, aku akan menginap di rumah kerabat aku," jawab Kania. "Kerabat? Bukannya kamu sudah tidak punya kerabat di Jakarta?" tanya Arsen heran. Setahu Arsen dulu sewaktu sekolah Kania tinggal bersama neneknya karena orang tuanya tinggal di Bandung, dan setelah neneknya meninggal rumah itu dijual. "Ada, nanti aku kasih tahu alamatnya," jawab Kania sambil tersenyum. Kania sedikit tersentuh ketika mengetahui jika ternyata Arsen masih ingat jika ia sudah tidak memiliki kerabat di Jakarta. Kania memberikan alamat sebuah rumah dan Arsen mengangguk karena ia cukup familiar dengan daerah tempat kerabat Kania tinggal sehingga Arsen tidak mengalami kesusahan saat mencarinya. "Jalan Sawo nomor 10. Nah itu dia Ars alamatnya." Kania menunjuk pada sebuah rumah dengan nomor 10 yang ada di depannya. "Kamu yakin ini alamat kerabat kamu?" tanya Arsen ragu karena kenyataannya mobil Arsen berada tepat di depan rumah Alena. "Aku memang belum pernah ke sini, tapi alamat yang ditulis di sini benar kok," jawab Kania. Arsen tampak bingung, ia hanya diam sambil mencengkram setir mobil saat Kania mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Dan jantung Arsen seperti berhenti berdetak saat Kania mulai berbicara. "Al, tante sudah sampai. Kamu ada di rumah kan?" tanya Kania. "Ada, Tan. Sebentar aku keluar," jawab seorang wanita di seberang sana. Mata Arsen memicing. "Al, apakah Kania mengenal Alena?" batinnya penuh tanya. Rasa penasaran Arsen terjawab saat Alena muncul dan kemudian membuka pagar menyambut kedatangan Kania. Arsen berhenti bernapas beberapa saat ketika melihat Kania dan Alena saling berpelukan dan Alena menuntun Kania masuk ke rumahnya. Sebelum mengikuti langkah Alena, Kania terlebih dulu menghampiri Arsen. "Ars, makasih ya udah ngizinin aku nebeng. Acara tadi sangat berkesan tetapi sayang aku selalu diserang secara tidak kasat mata oleh mantan istri kamu," ucap Kania sambil tertawa, tidak ada kemarahan sama sekali dalam nada suaranya. "Aku yakin jika Rosa sedang cemburu sama aku," tambah Rosa. Arsen hanya menggeleng,
Ia tidak tertarik membahas tentang Rosa dan memilih pamit pulang sebelum Alena sempat menyadari jika Arsenlah yang sudah mengantarkan ia pulang karena Arsen mengendarai mobil yang baru ia beli belum lama ini. 73. Oh, jadi ini rumah nenek kamu. Rumahnya cukup nyaman. Kania memperhatikan seisi rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal Alena. Meskipun rumah itu tidak sebesar dan semegah rumah Kania di Bandung, tetapi rumah itu cukup nyaman untuk ditinggali dan Kania merasa betah meskipun baru pertama kali datang ke sana. Aku sudah siapkan kamar khusus untuk tamu istimewa aku, tetapi maaf jika tidak senyaman kamar tante di Bandung. Alena sudah mempersiapkan secara khusus untuk menyambut kedatangan Kania. Jangan bicara begitu, melihat kamu tinggal di rumah yang layak saja aku sudah senang. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kehamilan kamu ini? Tidak ada masalah kan? Tanya Kania menatap ke arah perut Alena yang sudah besar karena sudah menginjak hampir 7 bulan. Enggak ada masalah, aku rajin periksa ke bidan. Kebetulan di sekitar sini ada bidan yang buka praktek di rumahnya. Jawab Alena. Baguslah kalau begitu, tapi besok aku akan antar kamu periksa ke dokter kandungan. Aku ingin memastikan jika calon keponakan aku ini benar-benar sehat. Sahut Kania. Alena mengangguk. Tadi yang ngantar tante ke sini itu siapa? Apakah itu mantan pacar tante itu? Tanya Alena penasaran, namun tatapan menggoda Alena membuat wajah Kania merah merona. Iya, kami pergi bersama ke acara reuni. Di sana aku juga bertemu dengan mantan istrinya dan di sana dia selalu memancing keributan. Untungnya aku tidak terpancing. Ternyata sampai saat ini dia masih saja dikejar banyak wanita. Sama seperti dulu. Jawab Kania. Alena tertawa, mantan pacar tante pasti ganteng makanya jadi rebutan. Kania mengangguk. Ia akui jika Arsen masih terlihat tampan di usianya yang sudah matang dan pesona pria itu masih mampu menggetarkan hatinya meskipun dulu pria itu sudah menorehkan luka yang cukup dalam di hatinya. Menurut aku dia sedang mengirim sinyal untuk damai dan mungkin berharap balikan, makanya dia mengajak berbisnis bersama. Ucap Alena. Aku tidak berpikir sejauh itu. Sahut Kania. Tapi jika perkiraan aku itu benar, menurut aku enggak ada salahnya kalian bersama lagi karena mantan pacar tante itu kan duda dan tante sendiri masih single. Alena terus memprovokasi Kania agar balikan dengan mantan pacarnya. Aku enggak tahu, sudah aku mau istirahat dulu. Tadi di jalan kita sempat terjebak macet parah. Kania memutus pembicaraan mengenai Arsen. Sejujurnya Kania tidak berani berharap lebih karena selama ini sikap Arsen juga biasa saja dan mereka tidak pernah membicarakan urusan asmara kecuali urusan rumah sakit. Sebelum istirahat sebaiknya kita makan malam dulu, aku sudah masak yang spesial untuk menyambut kedatangan tante ke sini. Sayang Mas Dimas tidak ikut, padahal akan lebih seru kalau dia ikut ke sini dan kita berkumpul bersama seperti waktu di Bandung. Alena memaksa Kania untuk menikmati masakan yang sudah ia siapkan dan Kania pun tidak menolak. Dimas sedang sibuk, rencananya dia akan bikin klinik di Surabaya, di dekat rumah kakek dan nenek. Sahut Kania. Om, tante tahu tidak kalau Mas Dimas sedang naksir pasiennya yang di Surabaya? Mata Kania membola, sungguh. Tanyanya kaget. Alena mengangguk. Tapi jangan bilang dari aku ya. Kania mengangguk, awas saja. Anak itu mulai berani punya rahasia dari aku. Kania menggerutu. 74. Alena menggaruk tengkuknya, ia menyalahkan dirinya yang sudah keceplosan bicara. Selama makan Alena melayani Kania dengan sangat baik seolah Kania itu adalah tamu istimewanya. Jika dulu aku jadi menikah dengan Arsen mungkin sekarang aku juga sudah punya anak seusia kamu. Kania bergumam pelan. Meskipun pelan namun Alena dapat mendengar dengan jelas jika Kania menyebut nama Arsen. Mantan pacar tante namanya Arsen. Tanya Alena sedikit gugup. Kania mengangguk, sudah ah. Tidak usah membahas dia.
Putus. Kania dan Alena mengangguk namun jantungnya serasa berhenti berdetak saat mendengar Kania menyebut nama itu. Alena berusaha membuang semua pikiran yang berkecamuk, tidak mungkin orang yang sama. Ada banyak nama Arsen di dunia ini. Batinnya. 75. Arsen termenung sendirian di kamarnya, ia baru saja mandi setelah mengantarkan Kania ke rumah kerabatnya yang ternyata rumah Alena. Kepala Arsen terasa berputar manakala memikirkan bagaimana bisa Kania kenal dengan Alena. Terdorong rasa penasaran yang sangat besar, keesokannya Arsen sengaja mendatangi rumah Alena untuk mencari tahu bagaimana Kania dan Alena bisa saling mengenal dan ada hubungan apa di antara kedua wanita itu. Saat tiba di rumah Alena, Arsen disambut hangat oleh Kania dan Kania mengajak Arsen untuk berkenalan dengan Alena. Al, ini adalah teman aku dan dia adalah bos besar pemilik rumah sakit tempat aku bekerja di Bali. Arsen tidak sempat berkata apapun, ia tampak bingung harus bersikap bagaimana menghadapi kedua wanita. Itu. Tanpa disangka sikap Alena malah sangat tenang, ia tersenyum dan berkata seraya mengulurkan tangannya kepada Arsen. Selamat datang, perkenalkan saya Alena. Ucap Alena sopan, ia bersikap jika mereka baru pertama kali bertemu dan tidak saling mengenal sebelumnya. Arsen tampak kikuk saat menyambut uluran tangan Alena dan darahnya berdesir halus saat kedua tangan mereka saling bersentuhan. Arsen seperti merasakan debar yang sama saat mereka masih bersama sebelum terjadi insiden yang membuat mereka salah paham dan akhirnya berpisah. Arsen tidak menjawab apapun tetapi ia hanya mengangguk dan menatap wajah Alena dengan tatapan yang begitu sulit diartikan. Arsen tidak mengerti alasan Alena yang memilih berpura-pura tidak mengenalnya. Alena ini pintar bikin kue loh, kamu tahu Ars. Kue yang aku berikan saat di Bali yang kamu bilang enak itu adalah buatan Alena. Oh begitu ya. Jawab Arsen yang akhirnya memilih mengikuti alur yang sedang Alena buat. Arsen sempat melirik ke arah Alena dan ia melihat Alena menunduk menyembunyikan kegugupannya. Kue buatan kamu enak, kalau boleh saya akan pesan. Arsen berkata sambil menatap dalam ke arah Alena yang tidak mau menatap ke arahnya. Boleh om. Pak, jawab Alena. Al, Pak Arsen ini sangat suka kue buatan kamu loh. Kania menyikut lengan Alena sambil tersenyum. Syukurlah kalau om. Pak Arsen suka. Sahut Alena. Kalau kamu mau pesan nanti aku kasih nomor telepon Alena biar bisa pesan langsung. Kania terus mempromosikan usaha kue milik Alena membuat Alena tersipu malu. Ya, kamu berikan nomor telepon Alena kepada saya. Jawab Arsen sambil tersenyum penuh arti. Selama ini Arsen tidak memiliki nomor telepon Alena yang baru, namun karena kejadian ini akhirnya Arsen pun mendapatkan nomor telepon Alena yang baru tanpa perlu repot-repot memintanya. Seandainya Arsen memintanya pun ia yakin Alena tidak akan memberikannya. Saya masih ada pekerjaan di dapur, maaf saya tinggal dulu. Alena yang merasa tidak nyaman akhirnya memilih kabur ke dapur dan membantu para karyawannya yang sedang membuat kue pesanan. Tatapan Arsen mengikuti kepergian Alena sampai wanita itu menghilang di balik pintu dapur. Setelah itu barulah Arsen menoleh ke arah Kania. Setahu saya kamu tidak punya kerabat di Jakarta setelah nenek kamu meninggal. Ucap Arsen menatap tajam. 76. Wajah Kania. Dia gadis yang malang, aku menemukannya saat dia akan bunuh diri beberapa bulan yang lalu. Saat itu dia mengalami depresi dan aku membawanya tinggal di Bandung, ucap Kania dengan suara yang sangat pelan sambil menatap ke arah dapur karena khawatir Alena akan mendengar jika ia sedang membicarakannya. Bunuh diri. Arsen menatap ngeri, ia tidak menyangka jika Alena sempat berniat untuk bunuh diri. Kania mengangguk, dia ada masalah dengan kekasihnya dan juga diusir oleh neneknya. Meskipun akhirnya aku tahu kalau dia hamil di luar nikah tetapi aku yakin jika sebenarnya Alena gadis yang baik.
Selama tinggal di Bandung dia bersikap sangat baik dan aku berniat untuk mengadopsi anaknya kelak jika sudah lahir. Lanjut Kania membuat Arsen menelan ludahnya dengan susah payah seperti sedang menelan bara api yang sangat panas. Aku pikir dia wanita bersuami. Arsen bergumam pelan. Kania menggeleng, dia selalu mengatakan kepada semua orang jika suaminya meninggal karena kecelakaan itu agar tidak ada orang yang menganggap hina kepadanya karena sudah hamil tanpa suami. Alena wanita yang tegar dan menurut aku sedikit keras kepala. Bisik Kania. Ya, sangat terlihat kalau dia keras kepala. Jawab Arsen. Semua ucapan Kania tentang Alena begitu mengganggu pikiran Arsen, namun ada yang membuat Arsen mengganjal adalah sosok seorang pria yang pernah bertemu dengan Arsen saat di Bandung yang tidak lain adalah Dimas. Arsen sangat penasaran ada hubungan apa Alena dengan Dimas. Meskipun sangat penasaran namun Arsen memilih tidak bertanya karena ia dan Alena sudah terlanjur berpura-pura tidak saling mengenal. Jika Arsen tiba-tiba bertanya tentang Dimas yang ada Kania nanti malah bingung karena menganggap jika Arsen dan Alena tidak saling mengenal. Aku sudah menganggap Alena itu seperti keponakan aku sendiri, namun ketika Alena memutuskan untuk kembali ke sini aku pun tidak bisa melarang. Alena berhak menentukan hidupnya dan aku akan mendukung selagi itu baik untuknya. Kamu dokter yang hebat. Arsen menatap Kania penuh kekaguman. Di dalam hati Arsen sangat bersyukur karena di saat terpuruk Alena dipertemukan oleh Tuhan dengan orang yang tepat. Jika Alena tidak bertemu dengan Kania maka Arsen sangat yakin jika saat ini Alena hanya tinggal nama. Tubuh Arsen merinding memikirkan jika ia nyaris kehilangan Alena untuk selamanya. Besok aku akan kembali ke Bali, kalau kamu tidak keberatan aku boleh minta tolong sama kamu. Tanya Kania dengan wajah yang serius. Arsen mengangguk, tentu saja, kamu mau minta tolong apa? Tanya Arsen. Aku titip Alena, sesekali tolong kamu mampir ke sini untuk melihat keadaannya. Itu pun kalau kamu sedang tidak sibuk. Pinta Kania. Dengan tanpa ragu Arsen langsung mengangguk, baiklah, aku akan sering mampir ke sini untuk melihat keadaan dia. Jawab Arsen yakin. Terima kasih ya, Ars. Kamu sudah mau direpotkan menjaga Alena untuk aku. Ucap Kania. Aku akan sering-sering mampir untuk ngopi di sini. Ucap Arsen sambil tersenyum. Ya, terserah kamu. Jawab Kania. Alena yang merasa tidak sopan jika pergi begitu saja dan tidak kembali akhirnya kembali muncul dengan membawa satu piring kue yang masih hangat. Silahkan dinikmati. Ucap Alena sopan. Arsen menatap dalam wajah Alena dan saat Alena menyadarinya ia pun membuang muka. Alena merasa ada yang aneh akan tatapan Arsen kali ini. Tatapan Arsen itu berbeda dengan saat ia datang tadi. Diam-diam Alena berharap semoga Kania tidak menceritakan apapun tentangnya namun sayangnya Kania sudah terlanjur bercerita banyak tentangnya kepada Arsen. 77. Arsen menikmati kue buatan Alena dengan sangat lahap, entah mengapa Arsen merasa lambungnya tidak bermasalah sama sekali saat menikmati makanan itu. Padahal sebelumnya Arsen selalu memuntahkan kembali makanan yang masuk ke dalam perutnya. Tuh kan seperti yang aku bilang kalau Pak Arsen ini sangat suka kue buatan kamu. Ucap Kania saat Arsen hampir menghabiskan seluruh kue di piring yang Alena suguhkan. Ya, saya sangat suka kue buatan Alena, rasanya sangat enak. Sepertinya saya akan sering datang dan ngopi di sini. Ucap Arsen tersenyum penuh arti namun Alena hanya membuang muka. Arsen tersenyum tipis karena ia menemukan jalan untuk sering datang ke rumah Alena. Cinta memang akan menemukan jalannya. 78. Kania sudah kembali ke Bali tadi pagi. Hari ini Alena sedang sedikit bersantai karena ada karyawannya yang menjaga di warungnya. Di saat sedang hamil besar seperti itu tentunya. Alena juga harus menjaga kehamilannya.
Alena duduk bersantai sambil membaca buku tentang panduan cara mengurus bayi. Fokus wanita cantik itu teralihkan saat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Alena mendengus kesal saat menyadari jika yang datang adalah Arsen. Pria itu masih mengenakan jasnya menandakan jika Arsen baru saja pulang dari kantornya. Wajah masam Alena menyambut kedatangan pria bule itu. "Saya mau pesan kopi," ucap Arsen setelah duduk di sebuah bangku kayu yang ada di teras depan. "Pria sekelas Om tidak cocok ngopi di sini," sinis Alena. Ia jelas memperlihatkan rasa tidak suka atas kedatangan Arsen di warungnya. "Kalau cara kamu melayani pembeli seperti ini, saya yakin hanya dalam hitungan hari warung kamu ini akan bangkrut," ucap Arsen. Alena dengan malas menutup bukunya dan kemudian beranjak untuk membuatkan kopi untuk Arsen. Setelah meletakkan satu cangkir kopi panas di atas meja di hadapan Arsen, ia pun hendak pergi, namun tangan Arsen dengan cepat menangkap tangannya. "Tolong jangan pergi. Saya ingin bicara sama kamu." Alena menepiskan tangan Arsen. "Aku udah memberi kesempatan Om bicara beberapa hari yang lalu dan semua sudah jelas, jadi tidak ada yang harus dibicarakan lagi." "Ada Al." Sambar Arsen menatap tajam wajah Alena. "Kenapa kamu berbohong dengan mengatakan kalau kamu sudah menikah?" Arsen menatap tajam wajah Alena meminta penjelasan wanita cantik itu. Alena tersenyum sinis, "Untuk meredam agar semua orang tidak ada yang menghujat aku karena hamil di luar nikah," jawab Alena jujur namun penuh dengan sindiran. Arsen menelan ludah getir. "Kalau begitu kenapa kamu tidak meminta ayah bayi itu untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi kamu?" tanyanya. "Om tidak bisa mengatur hidup aku," tegas Alena. "Selain itu siapa yang akan percaya pada ucapan wanita jalan seperti aku?" Mata Alena tampak berkaca-kaca ketika mengatakannya karena ia masih ingat dengan jelas atas ucapan menyakitkan yang pernah keluar dari mulut Arsen beberapa waktu yang lalu. Arsen membisu dan lidahnya terasa keluh. Ia sadar jika Alena sangat terluka dengan ucapannya dulu. "Saya akui kalau saya salah karena dulu tidak memberi kesempatan kamu untuk menjelaskan. Sekarang saya akan dengar semua penjelasan dari kamu." Arsen menatap dalam penuh permohonan dan sekarang ia siap mendengarkan semua penjelasan dan pembelaan Alena. Alena tersenyum sinis. "Tapi sayangnya aku sudah tidak berniat untuk menjelaskan apapun. Aku tidak peduli lagi Om mau menilai aku seburuk apapun." Arsen kehilangan kata. Ia tidak tahu harus dengan cara apa membujuk Alena agar mau memberikan penjelasan yang dulu sempat ia tolak. "Apakah saya ayah bayi dalam perut kamu itu?" tebak Arsen dengan suara yang pelan karena takut ada yang mendengarnya. Alena tersenyum sinis. "Siapapun ayah bayi dalam kandungan aku ini bukan urusan Om," tegas Alena. Arsen menggelengkan kepala. "Kamu ini keras kepala sekali, susah banget diajak bicara baik-baik." Arsen mengeluh. 79. "Apa bedanya dengan Om? Dulu saya juga mengajak Om bicara baik-baik tetapi Om tidak mau mendengar. Jadi kita impas sekarang." Alena tersenyum menyeringai. "Susah bicara sama anak kecil." Arsen menggerutu. Alena melirik dan menatap sengit ke arah Arsen. "Aku tidak suka bicara sama Om-Om," serunya. Arsen melongo. Ucapan Alena itu membuatnya jengkel tetapi juga lucu sehingga Arsen berusaha menahan diri untuk tidak tertawa. Sikap judes Alena itu membuat Arsen menjadi semakin rindu akan momen kebersamaan mereka dulu. Tidak suka bicara sama Om-Om. Sukanya diajak tidur. Sindir Arsen membuat wajah Alena memerah karena marah dan anehnya Arsen malah menikmatinya. Alena menarik napas dalam-dalam mencoba meredakan amarah yang menggelora di dada. Ternyata Arsen itu sangat menyebalkan. Arsen tersenyum tipis dan kemudian menikmati kopinya dengan tenang. "Setelah bayi kamu lahir nanti saya ingin melakukan tes DNA. Saya ingin memastikan apakah anak itu anak saya atau bukan," ucap Arsen dengan wajah yang serius.
Ucapan Arsen itu seperti sebuah tamparan keras untuk Alena. Itu artinya Arsen masih berpikir jika ada pria lain yang pernah tidur dengan Alena dan itu terdengar sangat menyakitkan bagi Alena. Aku tidak akan biarkan Om mengusik hidup aku dan anak aku. Siapapun ayah bayi ini itu bukan urusan Om. Hardik Alena. Akan menjadi urusan saya jika kenyataannya dia adalah darah daging saya. Tegas Arsen. Seandainya dia memenang anak Om sekalipun aku tidak akan biarkan Om menyentuhnya sedikitpun. Apalagi memanggil kamu ayah. Tegas Alena. Arsen termangu mendengarnya. Arsen sadar jika ucapan Alena itu bukan main-main. Ada badai yang maha dahsyat yang sedang merajai jiwa Alena dan Arsen tidak bisa menerimanya. Jika bayi dalam perut kamu itu anak saya maka saya harus bertanggung jawab. Kita harus segera menikah. Aku tidak mau menikah dengan Om. Sebaiknya Om menikah saja dengan Tante Kania. Dia sudah lama patah hati karena Om dan jangan buat dia kecewa untuk yang kedua kalinya. Kania, saya datang ke sini ingin membicarakan masalah kita dan bukan membahas tentang dia. Ucap Arsen. Jangan-jangan kamu cemburu dan berpikir kalau saya ada hubungan dengan Kania. Arsen mencoba menebak apa yang mungkin saja sedang Alena pikirkan. Aku tidak cemburu karena aku sudah tidak cinta sama Om. Sanggah Alena. Arsen tersenyum samar, meskipun Alena mengatakan sudah cinta tetapi Arsen tidak percaya. Arsen yakin jika Alena masih mencintainya setelah apa yang mereka lalui bersama namun rasa cinta Alena itu kalah oleh rasa benci yang lebih menguasai jiwa. Saya tidak percaya. Kamu tidak pandai berbohong, Al. Arsen kembali menyesap kopinya, meskipun mereka seperti sedang bertengkar namun Arsen tetap akan sering datang sampai ia berhasil mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selama menghantui perasaan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilan Alena itu. Arsen berusaha bersikap tenang dan sabar menghadapi Alena. Tangan kokohnya mengambil sebatang rokok dan hendak menyulutnya namun Arsen urung melakukannya manakala Arsen ingat jika Alena sedang hamil. Setelah menghabiskan kopinya Arsen pun pulang. Arsen menyimpan beberapa lembar uang 100 ribuan di bawah cangkir kopi. Uang itu sangat banyak dan cukup untuk melengkapi isi warung Alena. Saya akan sering datang ke sini untuk mencari tahu siapa ayah bayi dalam perut kamu itu. Ucap Arsen sebelum pergi. 80. Setelah Arsen pergi Alena memijit pelipisnya, sepertinya Kania sudah cerita banyak tentang awal pertemuan mereka kepada Arsen kemarin dan Alena tidak bisa menyalahkan Kania karena wanita itu tidak tahu jika ia dan Arsen saling mengenal. Di dalam mobilnya Arsen tidak langsung pergi, ia menyalakan sebatang rokok dan menyesapnya dalam-dalam. Asap tipis membumbung di udara karena Arsen membuka kaca mobilnya. Dari sana Arsen memperhatikan Alena yang kembali duduk santai dan meneruskan membaca bukunya. Sampai saat ini Arsen baru mengetahui satu kebenaran yaitu Alena tidak pernah merekayasa mengenai pencurian mobilnya dulu yang ternyata merupakan ulah adiknya Agnes. Tapi Arsen masih belum bisa membuktikan kebenaran foto-foto mesum Alena sehingga Arsen masih menyimpan ragu jika ialah ayah bayi dalam kandungan Alena karena pada saat terakhir melakukannya Arsen ingat jika ia tidak memakai pengaman. Keraguan Arsen ini tentu saja sangat menyakitkan bagi Alena dan itulah alasan yang membuat Alena enggan untuk menjelaskan apapun meskipun sekarang Arsen memintanya. Arsen menatap Alena yang tampak begitu tenang membaca buku dalam pangkuannya. Ada rasa benci dan rindu yang bergejolak di dalam dadanya dan itu terasa sangat menyesakkan. Jika saja Alena mau berbicara dan melakukan pembelaan maka Arsen akan 100% percaya, namun sayangnya Alena sudah tidak membutuhkan kepercayaan dari Arsen lagi. Rasa sakit hati Alena terhadap penghinaan dan sikap kasar Arsen di akhir hubungan mereka membuat Alena tidak tahu untuk pergi meninggalkan Arsen. Setelah menghabiskan satu batang rokok di dalam mobilnya Arsen pun pergi. Arsen akan datang kembali untuk menggoyahkan kerasnya hati Alena. 81.
Wajah Arsen terlihat kusut saat pulang dari rumah Alena. Melihat majikannya pulang, pelayan pun menyiapkan makanan di meja makan, namun tidak ada satupun yang Arsen sentuh. Arsen benar-benar kehilangan selera makannya. Angel berusaha membujuk papanya untuk makan namun tidak berhasil. "Kamu makan duluan saja, papa masih kenyang karena tadi sempat makan dengan klien," ucap Arsen saat Angel mendatanginya di kamarnya untuk mengajak makan. "Aku lihat akhir-akhir ini papa seperti yang enggak selera makan dan papa juga agak kurusan. Apa papa sedang ada masalah?" tanya Angel curiga. "Enggak ada masalah apapun, hanya lambung papa yang sedikit bermasalah. Kamu enggak usah khawatir." Arsen tersenyum agar ia terlihat baik-baik saja. "Ya sudah, kalau begitu aku makan sendiri saja." Angel pun keluar dari kamar Arsen dan kemudian pergi menuju ruang makan. Di sana Angel duduk sendirian menghadap meja makan besar yang penuh dengan makanan. Di kamarnya Arsen menghubungi Alex, hanya dalam hitungan detik terdengar suara Alex menyahut panggilan telepon darinya. "Kamu ke rumah sekarang?" perintah Arsen begitu telepon tersambung. "Iya, Pak," jawab Alex. Tidak ada alasan bagi Alex untuk menolak perintah atasannya itu jika tidak ingin kehilangan pekerjaannya yang banyak diincar orang. Tidak sampai setengah jam Alex pun sampai di rumah Arsen. Kebetulan apartemen Alex letaknya tidak terlalu jauh dari komplek perumahan mewah tempat tinggal Arsen. Begitu sampai Arsen langsung menyuruh Alex masuk ke ruangan kerjanya. "Saya ingin kamu kembali selidiki orang yang bernama Anggi," perintah Arsen. "Saya pikir Anda sudah tidak tertarik dengan Mbak Alena," sindir Alex. Wajah Arsen memerah karena jengkel, namun kali ini Arsen sedang benar-benar membutuhkan tenaga Alex. Arsen mengambil ponsel Alena dari dalam laci meja kerjanya. Di sini masih ada percakapan lewat WhatsApp antara Alena dan Anggi, ucapnya sambil menunjukkan riwayat pesan antara Alena dengan Anggi. Alex membacanya dari awal sampai akhir. Rupanya Alena adalah orang yang malas menghapus riwayat pesan maupun panggilan. Di antara semua nomor kontak hanya nomor Anggi yang sering menghubungi Mbak Alena selain Mbak Angel. Alex bergumam pelan namun Arsen cukup dapat mendengarnya. Meskipun tidak ada pesan yang mencurigakan namun Alex tetap akan menyelidikinya sesuai dengan perintah Arsen. Dari sana Alex mendapatkan nomor unit apartemen tempat tinggal Anggi dan Arsen pun kebetulan pernah mengantarkan Alena ke sana walaupun ia hanya menunggu di dalam mobil. "Kamu lihat riwayat pesannya saja dan jangan sesekali mencoba membuka galerinya," pesan Arsen karena ia takut Alex iseng membuka galeri di mana di sana ada banyak menyimpan foto mesra antara dirinya dengan Alena. Bahkan video mesum mereka pun ada. Dulu Alena sangat suka sekali mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan kamera ponselnya. Jika sedang sangat merindukan Alena kadang-kadang Arsen juga melihatnya. Alex tersenyum, "Tidak akan, Anda jangan khawatir," ucapnya dengan wajah mengejek. Alex tentu sudah bisa menebak ada apa saja di galeri ponsel Alena. Arsen dan Alena pasti menyimpan momen kegilaan mereka di sana. "Saya pikir Anda sudah tidak tertarik lagi dengan Mbak Alena karena bukankah Anda pernah mengatakan begitu?" "Saya tidak tahu apa yang telah membuat Anda berubah pikiran," ucap Alex. 82. "Saya baru mendapatkan fakta jika ternyata Alena tidak pernah menikah. Bahkan Alena sempat mau bunuh diri jika saja Kania tidak menemukannya," jawab Arsen. "Kania? Maksud Anda Dokter Kania?" tanya Alex bingung. Arsen mengangguk. Selama menghilang ternyata Alena tinggal bersama Kania di Bandung dan dia membuat kebohongan dengan mengatakan sudah menikah kepada semua orang agar tidak ada yang menghujat kehamilannya. Mata Arsen menerawang dan terlihat kelam saat mengatakannya. Alex sangat mengerti isi hati Arsen saat ini.
Meskipun sepenggal kebenaran sudah terkuak namun Alex masih menangkap ada sedikit keraguan dalam hati Arsen mengenai kesetiaan Alena dan ayah bayi dalam kandungan Alena. Saya akan menyelidiki secepatnya. Jika saja dulu Anda tidak menyuruh berhenti mungkin semua sudah terungkap sudah cukup lama. Arsen sedikit menyalahkan Arsen karena sempat menyuruh Alex berhenti menyelidiki kasus Alena. Setelah mengatakan itu Alex pun pergi dari ruang kerja Arsen. Dari dalam mobilnya Alex menghubungi seseorang dan melakukan tugasnya dari sana. Keesokannya Alex mendatangi ruangan kerja Arsen di kantornya. Ada sesuatu yang terlihat begitu penting di tangan pria gagah itu. Saya sudah mendapatkan informasi mengenai wanita yang bernama Anggi, ucap Alex membuat wajah Arsen yang awalnya tidak bersemangat menjadi lebih bersemangat. Arsen memajukan duduknya dan wajahnya terlihat tegang, ia menatap ke arah Alex yang duduk di kursi seberang meja kerjanya. Wanita yang bernama Anggi itu tercatat pernah menyewa sebuah unit apartemen selama beberapa bulan. Mbak Alena sering datang ke sana untuk mengantarkan pesanan kue, ucap Alex. Arsen mengangguk, ya, saya pernah mengantarkan Alena untuk mengantarkan pesanan kue. Arsen membenarkan. Anggi sudah tidak menyewa apartemen itu lagi dan sekarang kosong. Namun saya sudah menghubungi pemilik apartemen itu untuk melihat rekaman CCTV selama Anggi tinggal di sana. Lalu, Arsen terlihat tidak sabaran. Ia ingin Alex segera melanjutkan menceritakan semua penemuannya. Ada fakta yang mengejutkan setelah saya mendapatkan rekaman CCTV di sana. Lanjut Alex. Apa itu? Tanya Arsen dengan jantung berdebar kencang. Arsen takut mendengar kenyataan jika Alena terbukti selingkuh darinya. Jika itu benar terjadi pastinya ia akan sangat kecewa. Selain Mbak Alena ternyata Bu Rosa juga terekam beberapa kali datang ke sana. Jawab Alex. Rosa. Maksud kamu Rosa dan Anggi saling mengenal? Tanya Arsen tidak dapat menyembunyikan rasa kagetnya. Alex mengangguk, saya sudah merangkum penggalan beberapa rekaman CCTV yang cukup penting. Sebaiknya Anda melihatnya sendiri. Alex memberikan rekaman CCTV di apartemen yang pernah ditinggali oleh Anggi. Arsen memutar rekaman CCTV itu dalam perangkat di ruangannya. Wajah pria itu terlihat serius menatap layar di depannya. Di sana Alena terekam. Alena beberapa kali datang ke sana untuk mengantarkan pesanan kue. Awalnya semua berjalan normal dan tidak ada yang mencurigakan. Di lain waktu Rosa juga beberapa kali datang ke sana dan dia terlihat sangat akrab dengan Anggi. Arsen sempat tidak menyangka jika Anggi yang ada dalam kontak di ponsel Alena adalah orang yang sama dengan Anggi yang merupakan teman bisnis Rosa. Rekaman selanjutnya memperlihatkan Anggi yang selalu menyuguhkan minuman setiap kali Alena datang hingga membuat Alena tertidur. Dari sana Arsen mulai melihat ada sesuatu yang tidak benar. Arsen mengepalkan kedua tangannya ketika melihat seorang pria datang di saat Alena sedang ketiduran di sofa ruang tamu. Dalam 83. Keadaan tidur Alena seperti boneka yang hanya diam saat Anggi melepaskan pakaiannya dan mengambil foto mesum Alena dengan pria itu. Apa yang Anggi lakukan itu terus berulang setiap kali Alena datang. Alena sama sekali tidak menyadari kejadian itu karena setiap kali ia bangun ia sudah mengenakan pakaiannya kembali. Apa yang Anggi lakukan itu berjalan sangat rapi. Anggi mendapatkan banyak foto dengan latar dan waktu yang berbeda agar Arsen percaya jika Alena bukan hanya satu kali tetapi sering berselingkuh di belakangnya. Sialan. Ternyata Rosa ada di balik kejadian ini. Arsen meninju mejanya hingga tangan bulenya membiru. Arsen sangat menyesal karena tidak memberikan kesempatan kepada Alena untuk menjelaskan. Pada saat itu Arsen percaya begitu saja pada apa yang dia lihat dan tidak bisa berpikir jernih. Kondisi Angel yang sedang kritis di Singapura ikut menjadi penyebab Arsen dapat dengan mudah percaya jika Alena sudah mengkhianatinya. Saya harus menemui Alena sekarang.
Arsen tiba-tiba berdiri dan kemudian menyambar kunci mobilnya yang tergeletak di atas meja. Alex sama sekali tidak mencegahnya, ia hanya geleng-geleng kepala dengan wajah prihatin. Terkadang cinta bisa membuat orang menjadi bodoh. Alex bergumam sambil menyimpan kembali hasil rekaman CCTV itu dan menyimpannya dengan rapi karena itu akan menjadi bukti penting seandainya Arsen melaporkan apa yang Anggi lakukan itu ke kantor polisi. 84. Alena menutup warungnya dengan cepat karena semua dagangannya sudah habis. Ia juga sudah menyuruh pulang 2 karyawannya karena sudah tidak ada lagi yang harus dikerjakan hari itu. Sore ini Alena berniat pergi ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Di saat Arsen datang Alena sedang menghitung lembaran demi lembaran uang lusuh hasil penjualan hari itu dan Arsen merasa terenyuh melihatnya. Alena begitu membencinya sehingga menolak cek pemberiannya dan memilih mengais rezeki dengan caranya sendiri. Ai! Liri Arsen dengan mata berkaca-kaca. Alena menoleh dan wajah cantiknya berubah masam ketika melihat Arsen sedang berdiri menjulang menatapnya sendu. Alena sudah sering mengusirnya dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan namun entah mengapa Arsen sangat keras kepala selalu datang dan datang lagi. Warungnya sudah tutup, kalau mau ngopi besok saja. Ucap Alena dingin sambil meneruskan pekerjaannya menghitung uang hasil penjualan hari itu. Saya datang ke sini bukan untuk ngopi tetapi ada sesuatu yang penting yang harus saya bicarakan sama kamu. Ucap Arsen dengan suara bergetar. Alena menoleh kemudian memasukkan uangnya ke dalam dompet kecil. Kenapa Om suka sekali membuang waktu untuk hal yang tidak penting? Tanya Alena. Tidak penting menurut kamu tetapi sangat penting untuk saya. Jawab Arsen. Itu urusan Om. Saya tidak peduli pada urusan orang lain, apalagi itu adalah urusan Om. Ketus Alena. Alena malas meladeni Arsen yang selalu datang dengan alasan ingin mengajak bicara dan itu tidak cukup untuk mengobati luka hati Alena atas perlakuan kasar Arsen di akhir hubungan mereka. Alena bangkit sambil memegang perutnya yang mulai terasa berat, ia hendak pergi meninggalkan Arsen namun tangan kokoh Arsen dengan cepat menahan tangan Alena. Cengkraman tangan Arsen itu cukup kencang namun lembut dan tidak menyakitkan. Saya mohon, beri kesempatan untuk kita bicara. Wajah Arsen terlihat memelas dan Alena membuang muka agar tidak iba melihatnya. Saya sudah tahu siapa yang membuat foto mesum kamu. Saya sangat menyesal karena sudah tidak percaya sama kamu. Liri Arsen dengan mata berkaca-kaca. Ada penyesalan dan kesedihan yang mendalam terpancar dari mata coklatnya. Om sudah tahu ya, syukurlah kalau begitu. Setidaknya Om tidak lagi menganggap aku sebagai wanita jalan lagi. Jawab Alena dengan santainya. Arsen termangu, sikap Alena yang begitu santai sangat di luar perkiraannya. Alena seolah tidak terlalu peduli kebenaran yang dulu ia perjuangkan kini terungkap. Kamu enggak senang mendengarnya? Tanya Arsen. Biasa saja, toh semua itu tidak akan merubah keadaan, aku sudah hamil dan hubungan kita juga sudah berakhir. Sabut Alena. Kita bisa merubah keadaan Al, kita bisa memulainya lagi dari awal. Saya akan menikahi kamu. Ucap Arsen dengan wajah yang serius. Alena tertawa sinis, lucu sekali Om ini. Dulu Om menghina aku, sekarang datang lagi membicarakan pernikahan. Perlu Om tahu kalau aku sudah membuang impian menikah dengan Om sejak kejadian malam itu. 85. Tegas Alena. Tubuh Arsen gemetar, di saat ia sudah mengakui salah dan sudah berhasil membuktikan kebenaran ternyata Alena masih saja menolaknya. Sepertinya luka yang Arsen torehkan di hati wanita cantik itu sudah terlalu dalam. Kamu dulu boleh membuang impian kamu itu, tetapi sekarang saya akan mewujudkannya demi anak kita yang sekarang ada di perut kamu. Ucap Arsen lembut dan terdengar seperti bujukan. Alena menatap tajam ke arah Arsen, kenapa Om sangat yakin sekali jika anak yang ada di perut aku ini anak Om? Alena menyindir.
Saya akui jika dulu saya sempat ragu, tetapi saya sekarang sangat yakin jika dia adalah anak saya. Meskipun kamu tidak mengakuinya. Jawab Arsen yakin. Alena tersenyum getir, sayangnya keyakinan Om itu tidak akan merubah apapun. Aku sudah putuskan untuk membesarkan anak ini sendirian. Aku tidak khawatir dengan omongan tetangga karena mereka taunya ayah anak ini sudah meninggal dan kelak dia juga tidak akan malu karena terlahir tanpa memiliki ayah, sahut Alena dengan tenang. Sekujur tubuh Arsen serasa merinding, apakah kamu menyumpahi saya agar meninggal? Tanyanya. Aku tidak menyumpahi Om, tetapi jika Om beranggapan seperti itu aku tidak peduli. Cengkraman tangan Arsen kini beralih kepada jemari Alena dan menggenggamnya dengan lembut tapi cukup kuat sehingga Alena tidak bisa menepiskannya. Al, saya mohon jangan keras kepala seperti ini. Saya tidak bisa membiarkan kamu berjuang sendirian membesarkan anak kita. Dia juga punya hak yang sama. Sama seperti Angel. Bujuk Arsen. Alena membuang muka, tanpa adanya pernikahan Om bisa memberikan haknya. Ya Tuhan. Dengan cara apa lagi saya harus membujuk kamu? Arsen terlihat putus asa menghadapi sikap Alena yang sangat keras kepala. Selama mereka menjalin hubungan Alena selalu bersikap manis dan manja juga genit, Arsen sama sekali tidak pernah melihat Alena begitu keras kepala seperti sekarang ini. Satu sisi kepribadian Alena begitu mengejutkan bagi Arsen. Saya lelah dan ingin istirahat, jadi tolong Om lepaskan tangan saya. Alena berkata dengan lembut namun bernada perintah yang tidak bisa Arsen abaikan. Arsen akhirnya melepaskan cengkraman tangannya karena ia tidak mau membuat Alena yang sedang hamil merasa tidak nyaman. Setelah cengkraman tangan Arsen terlepas Alena pun masuk dan kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Arsen temangu menatap pintu kayu yang sudah tertutup rapat menandakan jika Alena juga sudah menutup pintu hati untuknya dengan rapat-rapat. Arsen mematung untuk beberapa saat sebelum akhirnya ia membalikkan tubuhnya dan berjalan dengan gontai menuju mobilnya. Di dalam mobil Arsen mengambil rokok dan menyulutnya, ia menghisap rokoknya dalam-dalam sambil menatap ke arah rumah Bu Romlah yang sederhana. Setelah menghabiskan satu batang rokok Arsen pun memutuskan pergi dari sana. Perlahan mobil Arsen melaju meninggalkan rumah Bu Romlah di mana Alena sedang berdiri di depan jendela sambil memegang perutnya yang besar. Dari rumah Bu Romlah, mobil Arsen melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke sebuah kafe. Setibanya di sana Arsen turun dari mobil dan ia disambut hangat oleh Rosa yang kebetulan ia sedang ada di sana bersama Anggi. Ars, mimpi apa semalam aku kedatangan tamu agung? Ucap Rosa dengan wajah yang riang. Selama kafe itu buka tidak pernah sekalipun Arsen mau datang ke sana, namun hari ini Rosa merasa senang karena Arsen memiliki waktu untuk datang ke kafe miliknya. Saya datang ke sini karena ingin bicara sama kamu. Dan kamu juga. Arsen menatap ke arah Rosa dan Anggi. 86. Bergantian. Wajah Anggi terlihat kaget, berbeda dengan Rosa yang terlihat sumringah. Anggi menangkap ada sesuatu yang menakutkan di mata coklat Arsen. Tubuh wanita itu sedikit menggigil ke arena takut. Kalau begitu kita ngobrol di sana saja. Rosa mengajak Arsen ke ruangan VIP agar tidak ada pengunjung lain yang mengganggu mereka. Rosa dan Anggi tidak menyadari jika akan ada badai yang menerpa mereka karena sudah berani menjebak Alena. 87. Rosa dan Anggi seperti seekor tikus yang masuk ke dalam perangkap yang Arsen buat. Kedua wanita itu terdiam membeku saat Arsen memperlihatkan bukti rekaman CCTV yang ia dapat dari Alex. Tidak ada kalimat pembelaan dari kedua wanita itu karena apa yang Arsen perlihatkan adalah bukti konkret dan bukan rekayasa sehingga Anggi dan Rosa tidak bisa mengelak lagi. Tatapan Arsen begitu gelap tertuju kepada Rosa dan Anggi bergantian, ada amarah yang siap meledak kapanpun. Setelah bercerai saya tidak pernah mengusik hidup kamu, kamu mau menikah lagi bahkan menjadi istri simpanan pun saya tidak peduli.
Tetapi kenapa kamu sekarang mengusik hidup saya di saat saya akan menata masa depan bersama Alena? Kali ini tatapan tajam Arsen tertuju kepada Rose seseorang.